Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Cindy Arelis, bersama saya ada dua narasumber hebat yang akan membahas topik menarik tentang perencanaan dan pengendalian anggaran. Silakan perkenalkan diri. Halo semua, saya Vilda Pratiani, seorang praktisi keuangan yang sudah lama berkecimpung dalam pengelolaan anggaran. Dan saya Siti Nurparida, akademisi di bidang akuntansi manajemen. Senang bisa berbagi wawasan hari ini. Topik kita hari ini sangat penting terutama bagi para pelaku usaha dan manajer keuangan. Perencanaan dan pengendalian anggaran adalah bagian krusial yang keberhasilan bisnis. Berdasarkan buku Akuntansi Manajemen karya Spek Beriska Manurung, perencanaan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan untuk periode tertentu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja aspek utama dalam perencanaan anggaran. Perusahaan anggaran mencakup beberapa aspek penting, seperti proyek, pendapatan, estimasi biaya, dan alokasi sumber daya. Dalam buku Spek Beriska dijelaskan bahwa perencanaan anggaran membantu perusahaan dalam menciptakan tujuan keuangan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan data. Betul, selain itu ada beberapa jenis anggaran yang biasanya digunakan, seperti anggaran operasional, anggaran modal, dan anggaran kas. Masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Menarik. Nah, kalau kita bicara tentang pengendalian anggaran, apa tujuan utama dari proses ini? Pengendalian anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa realisasi keuangan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam buku Sepiariska dijelaskan bahwa pengendalian anggaran melibatkan analisis variansi, yaitu perbandingan antara anggaran dengan realisasi aktual. Benar, jika terjadi penyimpangan, maka manajemen harus segera mengambil tindakan korektif, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau menyesuaikan strategi pendapatan. Wah, berarti pengendalian anggaran sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Bisa kasih contoh bagaimana perusahaan menerapkan strategi ini? Tentu, misalnya dalam sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, mereka menyusun anggaran bahwa bahan baku setiap bulan. Jika ternyata biaya bahan baku meningkat lebih dari yang dianggarkan, mereka bisa menyesuaikan dengan mencari pemasok yang lebih murah atau mengoptimalkan menu yang lebih menguntungkan. Iya, contoh lainnya di perusahaan manufaktur. Mereka menggunakan sistem pelaporan berkala untuk mengevaluasi pengeluaran dan memastikan bahwa setiap departemen mematuhi batas anggaran yang telah ditentukan. Menarik, selain pengendalian melalui evaluasi anggaran, apakah ada metode lain yang bisa digunakan? Ya, ada beberapa metode lain seperti zero-based budgeting atau ZBB yang mengharuskan setiap biaya harus disetujui dari nol setiap periode anggaran baru. Ini membantu perusahaan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, selain itu, ada juga active based budgeting atau biasa disebut ABB yang lebih berfokus pada aktivitas yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan metode ini, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan aktivitas yang paling berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Wah, ternyata banyak metode yang bisa diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Kalau bisa, pengalaman kalian apa tentang terbesar dalam perencanaan dan pengendalian anggaran? Tantangan adalah ketidakpastian ekonomi, misalnya inflasi yang tidak terduga dapat mempengaruhi harga bahan baku dan biaya operasional.
Nah, betul. Selain itu, kesalahan dalam peramalan keuangan juga bisa menjadi masalah. Jika proyeksi pendapatan meleset, maka anggaran yang sudah disusun bisa menjadi tidak relevan. Menarik sekali. Lalu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar tetap bisa menjalankan perencanaan dan pengendalian anggaran dengan baik? Satu cara efektif adalah dengan menggunakan teknologi seperti software akuntansi dan analisis data yang lebih akurat. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kondisi keuangan dan melakukan penyesuaian dengan cepat. Nah, selain itu, perusahaan juga harus selalu fleksibel dalam perencanaan anggaran. Artinya, manajemen harus siap untuk melakukan revisi anggaran jika ada perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran bukan hanya sekadar dokumen tetapi juga alat strategi untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Terima kasih atas wawasan yang luar biasa. Sama-sama, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa kelola anggaran dengan baik.